lagi nih Prof. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar susu nih Prof. Kemarin kan udah tentang susu dari agama, terus susu dari budaya. Nah sekarang kita bakal ngobrolin tentang susu dari berbagai pedoman gizi di berbagai negara nih Prof. Pedoman gizi ya. Iya, jadi bagaimana sih Prof anjuran minum susu dari pedoman gizi yang ada di berbagai negara ini Prof? Ya, setiap negara kan mengembangkan pedoman gizi atau nutrition guideline ya. Yang itu dipicu sebenarnya dulu harapan dari WHO karena nggak bisa hanya menggunakan satu panduan dunia, tapi karena keunikan keragaman pola makan, kebiasaan, kebutuhan gizi dari masing-masing negara. Jadi kalau kita lihat, kita Indonesia ini kan Asia ya. Iya. Mungkin bagusnya kita banding antar negara-negara Asia dulu ya. Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand, China, Tiongkok sekarang ya, Vietnam, India yang saya lihat itu salah satu anjuran dari pesan gizi seimbang di menurut mereka. Jadi balance diet ini kan bahasa umum ya, gizi seimbang. Tapi di Indonesia menggunakan istilah pedoman gizi seimbang ya. Tapi di negara lain macam-macam ya, ada piramida, ada spinning atau gasing, ada pagoda gitu ya. Misalnya. Jadi salah satu pesannya adalah menganjurkan minum susu bagi anak setelah ASI eksklusif. Ada juga yang setelah usia 1 tahun. Jadi tetap di bawah 6 bulan tuh air susu ibu. Tetap diutamain 6 bulan pertama. Setelah itu silahkan ditambahkan. Nah, kisarannya kecuali Malaysia. Malaysia tuh menganjurkan 2-3 gelas sehari. Tapi kalau negara lain 1-2 gelas. Nah, di Indonesia 1 gelas. Tapi lebih kalau kita baca Permenkes nomor berapa itu? 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang Indonesia yang disebut tumpeng gizi seimbang. Berikutnya kan ada lagi penjabarannya pada gambar isi piringku. Itu di dalam tabel tentang anjuran itu 1 gelas sehari buat kelompok-kelompok tertentu. Di situ hanya buat ibu hamil, buat ibu menyusui, terus buat anak dan remaja. Tapi lagi-lagi harus setelah ASI eksklusif ya. Jadi umumnya 1-2, kecuali Malaysia menganjurkan sedikit lebih tinggi 2-3 gelas sehari. Berarti jadi beda-beda ya Prof dari setiap negara itu jumlah anjurannya gitu Prof? Iya, kecuali Malaysia aja dan Indonesia ngambil 1, kalau yang lain 1-2 gitu. Ya, jadi umumnya 1-2 ya. Nah, kalau kita lihat negara maju, misalnya Australia, Amerika, beberapa negara di Eropa juga 1-2 gelas. Bahwa in realitas mereka ada yang mengonsumsi 3 gelas, ya. Ada yang enggak, ada yang kurang dari itu juga. Ada yang kurang dari itu juga. Ada juga yang tidak mengonsumsi kan ya. Prof. Terus saya kan pernah dengar nih Prof, ada istilah dulu itu tuh 4 sehat 5 sempurna. Yang sempurnanya itu susu Prof. Nah, itu sebenarnya apa sih Prof? Terus kenapa sekarang kayaknya udah mulai jarang gitu ya Prof? Terdengar lagi. Ya, lagi-lagi itu pedoman gizinya Indonesia di eranya yang didesain karya monumental oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof. Dr. Purwo Sudarmo ya. Beliau udah almarhum yang diangkat sebagai Bapak Gizi Indonesia ketika beliau memimpin Lembaga Makanan Rakyat yang sekarang namanya Direktorat Gizi. Beliau setelah belajar ke luar negeri, keliling Indonesia, melihat banyak sekali keragaman makan Indonesia. Kemudian waktu itu banyak sekali masalah kekurangan gizi, dan beliau berpendapat untuk melengkapi ya kekurangan-kekurangan zat gizi, vitamin, mineral, protein, energi tadi, perlu ditambahkan 1 gelas susu gitu ya. Jadi dianjurkan. Maka meskipun tanpa susu dia bilang bisa terpenuhi, tapi akan lebih sempurna. Makanya di 4 sehat 5 sempurna. Tapi pengetahuan kan berkembang ya. Pengetahuan berkembang terus, artinya apa? Untuk memenuhi beragam zat gizi yang kita butuhkan tadi, sebenarnya tergantung bagaimana kita meracik, menyusun menu ya. Bisa tanpa susu, bisa dengan susu, bisa memenuhi ya. Tapi tentunya akan lebih mudah
terpenuhi beberapa vitamin mineral tadi, terutama kalsium, vitamin D ya, magnesium, fosfor, dan beberapa vitamin kecuali zat besi tadi bila ditambahkan susu. Tadi. Nah, saya pikir ini mempertimbangkan inlook cooking ya. Setelah sekian puluh tahun pas Sehat 5 Sempurna, peningkatan produksi susu di Indonesia kan ternyata masih sulit ya. Masih seperempatnya, di mana ya ini kan ada, kalau kebijakan tuh ada dimensi politik melihat kemampuan negara barangkali juga ya. Nah, jadi kekhawatiran juga nanti kalau masih itu 5 sempurna jadi penyempurna, sebenarnya juga nggak ada istilah makanan penyempurna di dalam, kecuali air susu ibu itu yang paling sempurna ya. Maka ya susu tetap dianjurkan di dalam pedoman pengganti, tapi dia masuk dalam kelompok sumber lauk pauk, dan memang lauk pauk kan sumber protein dan vitamin mineral juga. Jadi bagian dari komponen tadi. Dan di dalam tabel anjurannya untuk kelompok khusus tadi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak serta usia remaja pertumbuhan selain dari ASI di bawah 6 bulan itu juga dianjurkan. Tapi tidak eksplisit ya, susu kelima menjadi penyempurna begitu. Yang penting ada protein tadi itu ya, macam-macam. Dan vitamin mineral tadi ya. Tadi kan sudah disebutin juga nih Prof, kalau tetap dianjurkan ya Prof untuk minum susu tadi 1 gelas itu. Nah kalau misalnya nih Prof, kita pingin diganti gitu, kalau misalnya nggak ada susu, sumber protein lain itu tetap nggak apa-apa Prof? Atau? Ya, kita kan Indonesia ini daerah agromaritim ya. Ya, di sisi agro pertanian perkebunan kita kan banyak kacang-kacangan. Kemudian ada peternakan, ada ayam ya, kemudian ada dunia serangga juga ada juga ya kalau mau makan serangga, ulat dan lain sebagainya. Di dunia maritim kita kaya akan ikan, baik itu di laut maupun juga ikan fresh water, apa namanya, ikan darat ya, ikan air tawar. Ya, ikan air tawar. Jadi itu semua kita kalau jalan-jalan ke Indonesia Timur, saudara-saudara kita Indonesia Timur tuh sangat banyak sekali makan ikan ya, karena memang di sana daerah ikannya luar biasa. Semakin ke barat itu semakin tinggi asupan telur, ayam, ikan sih juga masih ada. Kalau ke pegunungan ikan kering, ikan asin karena seringkali ikan seperti yang bisa dipasarkan ya karena awet gitu ya. Di samping ada fresh water fish di sana, ikan air tawar. Dan kalau kita lihat susu juga, Indonesia Barat ini lebih tinggi dibanding di Indonesia Timur. Karena memang sentra produksinya tadi kan, Lembang, Pangalengan, Boyolali, Pasuruan, Malang, bahkan di Sumatera, Brastagi dan sebagainya. Dianjurkan kan 1 gelas ya Prof, 1 gelas susu. Untuk kelompok tertentu tadi. Itu ada alasan dibalik itu nggak sih Prof? Kenapa 1 gelas? Ya, pertama memang kan itu untuk melengkapi ya. Jadi satu makanan dibanding dalam suatu konteks menu itu kan saling melengkapi. Ya sama aja, kenapa kita misalnya makan sekali itu 1-2 centong. Ya, pertama tentunya supaya tidak berlebihan. Kedua tentunya dari sisi kebiasaan, bahwa kita juga nggak terbiasa amat minum susu banyak-banyak. Sama juga makan kalau katakan sayur 2-3 porsi dalam rangka tadi bahwa dia bisa melengkapi pemenuhan kebutuhan untuk zat gizi yang dia dominan tadi. Jadi kalau sayur misalnya banyaknya adalah serat sama karotenoid ya. Tapi kalau tadi buah misalnya lebih pada vitamin C, seratnya juga ada karotenoid di sana. Nah, kalau susu ya ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidrat, ada vitamin mineralnya. Dan ada yang kurang di sana yaitu zat besi, karena itu ada beberapa susu ketika itu ditujukan untuk usia-usia pertumbuhan itu ditambahkan zat besinya, diperkaya, difortifikasi namanya. Lihat kalau rajin baca label ya, itu dengan tambahan berapa persen AKG kebutuhan gizi itu kan jadi ketahuan. Jadi dituntut melek gizi juga ya. Nah, melek label gizi lah. Tadi kan Prof Farin juga sempat nyinggung isi piringku ya Prof. Nah itu sebenarnya gimana sih Prof konsep isi piring? Ya sebenarnya kan tumpeng gizi seimbang ini kan
yang bentuknya seperti tumpeng, di bawahnya lebar, makin ke atas makin runcing, makin kecil. Artinya cara mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kalau untuk pedoman sehari-hari kita makan dalam seharian, mbok ya seperti inilah. Ya, makanan pokok porsinya lebih banyak dibanding sayur dan buah, lebih banyak dibanding lauk pauk. Dan semakin ke atas semakin sedikit. Batasi nih gula, garam, yang paling atas itu minyak gula, dan garam. lemak ya gitu. Maksudnya semakin ke atas semakin sedikit, bukan semakin penting ya. Nah, di mana susu ada di dalam lauk pauk tadi, ada gelas putih tuh biasanya kalau dilihat. Yang aslinya begitu ya. Nah, itu kan sehari-hari. Tapi kalau sekali makan seperti apa? Pertanyaannya kan gitu. Nah, saya kemudian ikut dalam tim penyusunnya itu ya, bersama Dr. Minato, Prof. Razak, Prof. Endang, ya sama almarhum Dr. Andes Beniko, dia mantan Direktorat Gizi dulu ya. Sama waktu itu direkturnya siapa ya? Pak Dodi Izwardi ya, Direktur Gizi. Ya, jadi kita susun ya dengan berbagai kajian naskah. Kita buat dulu naskah akademiknya waktu itu ya. Dulu seperti apa, negara lain seperti apa. Buat perbandingan gitu ya. Perbandingan, kemudian potensi kita seperti apa, kebutuhan gizi kita seperti apa, bisa memenuhi apa tidak gitu ya. Berarti banyak juga ya aspeknya. Ketika kita ingin menyarankan sekali makan itu seperti apa, maka diturunkanlah ke piring. Kan orang kan kalau sekali makan di piring. Iya, biar lebih. Ya, makan pagi di piring. Ya. Kecuali ada di daun juga boleh ya. Makan siang juga di piring ya. Umumnya lah gitu ya, makan malam di piring. Maka sosoknya seperti apa sih? Perbandingan yang tadinya karbohidrat, makanan pokok, sayur mayur, buah. Maka separuh piring ini dalam kondisi umum ya. Iya, bro. Tentu anak-anak piringnya lebih kecil dibanding orang dewasa, piringnya lebih besar. Tapi porsinya tadi, separuhnya tadi adalah makanan pokok dan lauk pauk, di mana lauk pauknya kurang lebih dari separuh tadi adalah sepertiganya, di mana sisanya 2/3 dari separuh tadi adalah makanan pokoknya. Bisa macam-macam, nasi dan kawan-kawannya, bisa mie, bisa jagung, bisa ubi-ubian, bisa sagu, apalagi makanan pokok. Serealia, jali dan lain sebagainya, talus dan lain sebagainya, kentang dan sebagainya. Separuhnya ini adalah buah dan sayur, di mana porsi sayur lebih banyak dibanding porsi buah. Porsi buah ini sama lah dengan porsi lauk pauk ya. Jadi kalau separuh ini dibagi 3, maka sepertiganya buah, 2/3 dari separuh ini adalah sayur. Itu ditambah dengan minum ya. Ada gambar gelas gitu ya. Ya, kemudian ada cuci tangan ya, gambar cuci tangan, karena setiap makan tidak hanya soal COVID aja gitu kan. Ini kan menjaga hygiene sanitasi supaya enggak mual muntah, supaya aman lah makanan yang kita makan. Ditambah dengan membatasi gula, garam, lemak. Jadi itu panduan sekali makan. Kalau yang tumpeng gizi mah tuh panduan sehari-hari. Untuk sehari itu total gitu. Tapi ini sekali makan. Ya kalau dia puasa ingin defisit kalori karena gemuk ingin mandi, lain lagi kan. Mungkin cukup 2 kali makan aja. Ya kalau puasa kan 2 kali makan malam sama sahur gitu kan. Tapi kalau dia normal 3 kali sehari. Mungkin ada piringnya dikecilkan, mau piring sore yang dikecilin, mau piring pagi atau piring siang yang digedein gitu ya kan. Tergantung kebutuhan juga dan aktivitas ya. Mungkin Prof Adin ada yang ingin disampaikan nih terakhir buat sahabat sehat terkait topik ini, susu dalam pedoman gizi di berbagai negara ini. Iya, saya ditanya oleh Zafira nih bagaimana posisi susu di pedoman gizi berbagai negara. Jadi kalau kita lihat di Asia ini, itu saya pernah merangkum bersama Dr. T. Xiong ya dari Malaysia melalui Southeast Asia Public Health Nutrition. Kita kaji berbagai pedoman gizi berbagai negara Asia, dan itu tentang ada banyak hal yang kita kaji. Salah satunya tentang susu karena ditanya tentang susu oleh Zafira. Itu 1 sampai 2 gelas umumnya, kecuali Malaysia itu sampai 3 gelas ya. Kalau saya pelajari juga dari negara maju ya, di Eropa, kemudian di Amerika, Southern, Northern, dan juga di Australia, ya itu juga 1 sampai 2 gelas sehari. Di Indonesia itu 1 gelas itu pada ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja. Lagi-lagi ASI eksklusif hanya
harus ya. Hanya ASI eksklusif saja untuk di bawah 6 bulan. Jangan dicemari. Terima kasih banyak Prof. Seru banget nih Prof ngebahas susu ternyata ya. Nah, terus juga kita masih ada episode berikutnya juga nih Prof, masih ngebahas tentang susu. Jadi sahabat sehat jangan lupa buat nantiin video berikutnya juga.